Bro Adi, silakan Bro Adi. Puji Bapak Yahweh, Salam Pak Yosef Roy, Belum. tim Arizona, dan semua teman-teman manusia-manusia Elohim. Sekali lagi saya ingin mengucapkan Hak Sukot Sameah buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Pak Yosef Roy, saya 2 hari ini lagi beres-beres rumah Jojo. Korban banjir, rumah udah kayak kapal pecah. Tetapi Oh, mengucap syukur, puji Bapak Yahweh, perayaan Sukot tahun ini luar biasa. Di tengah musibah ini, tapi Bapak Yahweh senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya yang mengasihinya. Pak Yosep Roy, saya sangat tertarik dengan apa yang Pak Yosep sampaikan tentang konsep ibadah. Apa arti dan makna ibadah yang sebenarnya, yang seperti yang Pak Yosep katakan, dan sempat Pak Yosep tanyakan, kapan kita beribadah? Itu setiap waktu. Dan apa ibadah itu? Saya izin untuk bacakan ini menjadi pertanyaan saya juga Pak Yosep Roy karena di hari-hari ini banyak yang tidak balance. Nah, di sini juga saya dan kita semua ingin belajar untuk beribadah yang benar, yang Bapak Yahweh kehendaki itu, yang Bapak Yahweh kehendaki itu seperti apa, agar semuanya bisa berjalan balance dan kita benar-benar bisa menyenangkan hati Bapak Yahweh dari hari ke hari, dari hari ke sehari, kita senantiasa juga boleh memuliakan Bapak Yahweh dan kita meminimalisir sekecil mungkin untuk kita tidak mencuri kemuliaan Bapak Yahweh dalam bentuk apapun. Eh, saya akan bacakan tadi Pak Yosef Roy sempat menyinggung itu ayatnya ada di Roma 12 ya Pak Yosef Roy. ya, betul. Itu suatu persembahan yang hidup bagi Elohim itu bicara tentang kekudusan, menjaga kekudusan. Dan memang itu tantangan bagi kita semua, terutama juga bagi saya sendiri, Pak Yosef Roy. Saya akan bacakan ayat yang pertama saja, Roma 12 ayat pertama. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasehati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijak. Dan izinkan saya untuk membacakan satu ayat lagi, yaitu yang ada di Yakobus 1 ayat 26. Ya. Yakobus 1 ayat 26, jika seseorang di antara kamu berpikir untuk menjadi orang yang beribadah dengan tidak mengendalikan lidahnya, tetapi dengan menipu hatinya, inilah ibadah yang sia-sia. Jadi kita juga harus, makanya tadi saya bilang kita harus balance, karena ini semuanya kita dalam proses pembelajaran, proses pemurnian, proses perubahan, dan proses pembaharuan. Di mana kita di satu sisi kita beribadah, kita berdoa, kita sujud menyembah, kita praise and worship, kita baca dafar Elohim. Tetapi di sisi lain kita tidak menjaga perkataan kita. Nah, saya yang ingin saya tanyakan hubungan dari Roma 12 ayat pertama dengan Yakobus 1 ayat ke-26 ini. Kalau Pak Yosef Roy bisa menanggapi. Sekian Pak Yosef Roy, terima kasih. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Salam. Iya, terima kasih Bro Adi. Seringkali kata ibadah itu bergeser. Jadi yang dimaksud ibadah adalah hanya di waktu-waktu tertentu. Ya, di waktu-waktu tertentu, misalnya jam-jam tertentu, hari-hari tertentu. Saya bilang itu tidak salah. Itulah acara ibadah. Ya, itulah acara ibadah. Tapi di sisi lain, apakah saat ibadah, acara ibadah kita jadi orang yang baik, begitu kita keluar, kemudian kita mempunyai warna seperti dunia? Apa itu tujuannya?
Kan tidak demikian. Roma 12 ayat 1 menyatakan, kalau kamu sudah mempersembahkan tubuhmu untuk Elohim, ya kan? Ya berarti tubuh kita ya milik Elohim. Begitu kan? Berarti kan kita harus menjaga, ya kan? Tubuhnya milik Elohim, mulutnya milik setan. Apa bisa begitu? Iya, benar kan? Itu kan antara hubungan antara Roma tadi dengan Yakobus tadi. Ya sia-sia jadi semuanya. Kalau mau sekalian ibadah ya seluruhnya, holistik, seluruh tubuh, jiwa dan roh. Ya, tapi memang ada proses yang harus dilalui. Seringkali saudara dan saya berjuang melawan siapa? Kedagingan. Diri sendiri. Melawan diri sendiri. Ya kan? Melawan diri sendiri memang harus ada waktu. Jadi orang ngomong saya bertobat misalnya, itu nggak segampang itu saudara ternyata. Ya nggak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Langsung bertobat. Tidak. Jadi harus ada prosesnya. Harus ada prosesnya. Jadi pada saat um, mungkin ada kejatuhan-kejatuhan ya kita harus lihat apakah dia kembali ataukah dia tenggelam dalam kejatuhannya. Nah itu nanti bisa akan melihat orang ini memang betul bertobat atau tidak. Begitu. Tapi ya kita harus uh, memberikan kesempatan seperti Elohim Yahweh, memberikan kesempatan untuk orang itu berbalik dan terus memperbaiki diri. Kita bukan hakim, tetapi kita bisa melihat dari buah-buah pertobatan. Jadi bisa lihat, Yohanan Pembaptis menyatakan seperti itu, hasilkanlah buah pertobatan. Ya kan? Yohanan mengatakan seperti itu. Yang bertobat apanya? Ya kan? Yang bertobat apanya? Saat di, Berbuat karakter, Pak. saat dibaptis, yang bertobat, Karakter kita. yang dibaptis adalah seluruh tubuh. Tubuhnya, Pak, tubuhnya. Ya. Berarti diharapkan mulutnya juga ikut dibaptis. Ada yang dibaptis tapi mulutnya di atas ya, nggak ikut dibaptis. Nggak sah, Pak, baptisnya nggak sah. Oke, dan seringkali digunakan, oke, memang saya dibaptis seluruhnya, tetapi mobil saya tidak ikut dibaptis, kunci mobilnya. Jadi kalau nyetir mobil masih ya seperti racetrack seperti itu. Ya ada risikonya, saudara. Ya risikonya ya kecelakaan. Ya Pak dibaptis Pak, tapi dompetnya nggak ikut dibaptis gitu, ya kan? Jadi nggak ada pertobatan. Ya bukan begitu ya. Jadi kita dibaptis, kita menghasilkan buah-buah pertobatan, ya, menghasilkan buah-buah pertobatan itu seluruhnya dari cara berpikir, cara hati nuraninya diperbaiki, mulutnya, telinganya, matanya, seluruhnya, begitu. Ya, dan itulah ibadah, karena mempersembahkan hidup kita di hadapan Elohim Yahweh. Roma 12 ayat 1. Ya, proses segeralah matang untuk diproses. Jadi enak. Ya kan? Kalau mentah terus kan susah. Ini dibakar ke mateng-mateng. Ya tambah kepanasan, saudara. Nggak jadi-jadi. Nggak bisa dinikmati hidupnya. Bisa lihat Orang Jawa bilang kacau, Pak. kacau. Ya begitulah. Ya, jadi unik ceritanya. Ya, jadi di satu sisi dia sepertinya sungguh-sungguh, speak intang dan sebagainya, tapi di satu sisi ternyata mulutnya mempunyai sumber yang berbeda. Kan dikatakan tidak boleh seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, Bro Adi. Thank you, Pak Roy. Thank you, Bro Adi. Thank you, Bro Adi.